Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Alisa yang ada di luar sana? Semoga dalam keadaan sehat ya. Yang baru bergabung, selamat datang di channel Halisa Tarot. Yang selalu stay, terima kasih sudah mendukung channel Halisa ini. Oke, kembali lagi ya, kita mengadakan pick reading seperti biasa. Tapi sebelumnya Alisa mengingatkan, ini hanyalah sebagai media ya, kartu tarot ini sebagai media. Dan tema kartu kita kali ini, siapa orang yang sering memikirkan kamu belakangan terakhir ini? Maaf ya, suaraku agak serak. Apakah dia gebetan kalian? Apakah dia seseorang yang lagi dekat cuman masih belum ada ibaratnya hubungan yang jelas dengan kalian begitu, ataukah orang dari masa lalu? Kita lihat ya dari energinya. Siapa orang yang sering memikirkan kalian belakangan terakhir ini? Oke, sebelumnya Lisa selalu minta maaf jika di dalam readingan ada kata-kata yang tidak tepat dalam penyampaian atau tidak sopan ya. Seperti biasa kita akan ini ya, memakai 3 kartu ya. Oke, Alisa ambil yang ini ya. Di sini sudah ada 3 kartu. Silakan kalian pilih salah satu atau mengikuti ketiganya, karena ini kan energi umum. Energi kalian tuh kadang bisa ada di kartu di nomor 1, di nomor 2, atau di nomor 3 ya. Oke, Alisa tidak memakai simbol. Ini kartu di nomor 1, kartu nomor 2, kartu di nomor 3 ya. Sebelum memilih kartu, silakan berdoa dulu dengan keyakinan kalian masing-masing. Di sini kartu mana yang lebih menarik perhatian kalian atau mewakili isi hati perasaan kalian di sini? Oke. Seperti biasa, Alisa selalu mulai dengan kartu yang nomor 1 di sini ya. Oke. Di bawah Happy Fun ya. Oke. Kartu nomor 3 kita singkirkan. Di nomor 2 kita fokus ke kartu yang nomor 1 saat ini ya. Untuk kalian yang memilih kartu di nomor 1, siapa orang yang sering memikirkan kalian belakangan ini? Oke, kita lihat ya dari energinya. Alisa juga meminta maaf ya untuk yang mungkin personal reading atau yang chat ke WhatsApp ya, slow respon belakangan ini. Siapakah orang yang sering memikirkan kalian belakangan ini? Oke. Nah, dari energi ya yang terlihat dari kartu tarot ini, orang yang sering memikirkan kalian di sini adalah seseorang yang mungkin bisa dibilang sudah tidak asing lagi. Ya, sudah tidak asing lagi, yang sering mempermainkan perasaan kalian. Mungkin dia juga sering menarik ulur. Sepertinya kalian tuh punya hubungan, tapi lagi ada di fase on off, atau di sini main gengsi yang terlalu gede-gedean ya. Atau kalian yang lagi berjuang, dianya yang ingin diperjuangkan di sini ya. Terlihat sekali dia begitu banyak menguras emosional kalian. Dan kehadiran orang ini sepertinya menurut kalian tuh adalah sesuatu yang spesial ya. Mungkin dia adalah orang yang lain ya, dari seseorang yang pernah kalian kenal mungkin dulunya gitu ya. Dia adalah orang yang spesial menurut kalian di sini ya. Mungkin susah untuk ditaklukkan atau susah untuk dimengerti apa sih yang dia mau dari kalian, dan atau apa sih hubungan yang ingin dia inginkan, arahnya itu kemana gitu. Kalian di sini dibuat sedikit bingung dan
Sepertinya juga ada kayak tarik ulur ya antara kalian dengan dia di sini energinya ya. Kadang dianya nggak ada kabar, kadang kalian yang selalu ngejas dia, intinya kangen sama dia, cuman dia tuh kayak nggak mau mengerti apa yang kalian inginkan di sini ya. Ini orang yang belakangan ini ya memikirkan kalian di sini ya, dan terlihat energinya terhadap kalian, dia ini ya tahu banget kalian tuh akan memperjuangkan dia di sini ya. Mungkin bisa dibilang dia kayak lebih egonya yang terlalu besar ya. Mungkin ada sesuatu yang ingin dia lihat dari usaha kalian. Apakah kalian tuh masih bisa bertahan dengan dia, karena orang ini sepertinya pernah mengalami suatu kegagalan di masa lalu yang sampai saat ini pun sepertinya luka batin itu masih belum bisa dia sembuhkan secara total gitu ya di sini ya. Oke. Di dalam fase ego ya yang terlalu besar di sini antara kalian dan dia, energinya saling tarik menarik. Dia tidak menjauh atau menghilang begitu saja ya dari energi kalian di sini. Dia selalu ada ya, cuman energinya di sini selalu tarik ulur ya, kayak nggak jelas gitu. Kadang-kadang dia bisa bikin kalian heavy, kadang-kadang dia bisa bikin kalian boring banget seperti itu ya. Itu orang yang belakangan ini sering mikirin kalian gitu. Oke, bisa jadi ini adalah kalian yang sudah berpasangan tapi mungkin LDRan, atau kalian yang lagi berjuang sendiri belum mendapatkan kepastian dari seseorang yang kalian tunggu atau kalian inginkan di sini ya. Bismillah. Seorang ya yang sering mikirin kalian belakangan ini. Oke. Tapi kayak ada suatu khayalan dia tentang kalian. Nah, di sini energinya tarik ulur. Kadang dia ada, kadang dia enggak untuk kalian. Ya. Kadang dia bisa memahami apa yang kalian mau, kadang enggak. Ya. Ya. Dan di sini kalian itu menganggap dia, kalau enggak dengan dia, gue enggak mau deh, gitu. Energi kalian tuh besar banget untuk mikirin dia gitu, terlihat di sini. Karena orang yang aku maksudkan tadi ya, sepertinya itu bukan orang yang asing untuk kalian gitu. Mungkin bisa jadi ini adalah seseorang yang sudah berkomitmen dengan kalian, cuman ada jeda ya, atau kalian yang memang lagi on off di sini seperti itu ya. Jadi dia belum bisa melepas sepenuhnya ya energi kalian di sini. Meninggalkan enggak, datang juga enggak. Kayak energi dia tuh kayak masih gantung ya dengan kalian di sini. Tuh. Begitu banyak pertimbangan ya ketika dia ingin datang gitu ya kepada kalian ya, atau ingin menyapa sekedar lewat chat gitu ya dengan kalian. Orangnya nih simple banget sih ya dalam dia berpikir ya, dalam dia membina suatu hubungan gitu ya di sini. Kalau dia tidak ada kecocokan dengan seseorang, maka dia akan bilang off di sini. Tapi yang terlihat mungkin seseorang ini ya tidak memberikan suatu kejelasan ya terhadap kalian ya, apakah hubungan ini berakhir atau dilanjutkan ya, karena dia masih ada keinginan untuk mempertahankan sih ya, terlihat di sini. Oke, kita lihat. Karena bagi dia kalian itu adalah yang terbaik ya. Mungkin dia melihat perjuangan kalian di sini ya.
perjuangan kalian di sini ya untuk mendapatkan hati dia. Ada juga unsur triparti di sini ya. Oke. Ada unsur tripartinya juga ya. Triparti itu bisa jadi adalah suatu pekerjaan, karir, atau jadi seseorang gitu ya. Tapi di sini terlihat mungkin lebih kepada egonya aja sih ya, bukan ini ya. Ada unsur triparti juga ya. Oke, kita lihat lagi ya. Mungkin kalian ada yang lagi membina suatu hubungan ya dengan seseorang di sini yang sudah berkeluarga ya. Dia bingung menentukan sikap harus kemana nih. Meninggalkan dia nggak bisa karena perasaan dia masih utuh terhadap kalian ya. Memberikan keputusan sesuai dengan apa yang kalian inginkan, dia juga masih belum mampu. Dilema. Oke. Itu ya, seseorang yang belakangan ini benar-benar yang sering memikirkan kalian ya. Bisa jadi itu adalah orang yang jauh atau beda negara dengan kalian, atau di sini yang sudah berstatus dengan orang lain gitu. Intinya di sini ada status triparti yang terlihat memang ya. Oke. Apapun itu, semoga diberikan jalan keluar yang terbaik. Begitu saja. Oke. Memang antara kalian dan dia di sini punya chemistry yang sangat besar. Ya itulah makanya tadi kan sebenarnya untuk dia pergi benar dari kehidupan kalian tuh nggak bisa. Kalian juga begitu, berusaha untuk melupakan dia, kayak sakit banget, nyesek banget rasanya ya. Di sini kalian dan dia tuh sebenarnya punya perasaan yang sama, tapi kadang ada ego yang begitu besar sehingga kalian tuh kayak membohongi. Kalau nggak dianya, kalian yang membohongi perasaan diri sendiri ya. Tapi ketika berusaha saling melepas, kalian tuh saling merindukan dan kalian tuh jatuh-jatuhnya sama-sama saling merasa sakit. Itu ya. Jadi energinya ini tarik menarik seperti itu ya. Mungkin di sini ada bisa dibilang ada unsur kebangkitan spiritual dari diri kalian sendiri atau dari dianya. Jadi kalau sudah bercampur dengan seperti ini ya, urusannya memang lebih ini lagi ya, lebih pelik lagi. Intinya rasa sakitnya itu akan double gitu ya. Oke. Cukup ya penjabaran analisa. Mungkin siapapun dia orang yang sering merindukan kalian di sini atau memikirkan kalian ini belakangan terakhir, semoga kalau dia memang tidak bisa menanggapi dengan baik perasaan kalian, semoga dia bisa menjadi orang yang lebih peka terhadap kalian, apa yang kalian inginkan dan apa yang kalian butuhkan di dalam hubungan ini. Oke. Sekarang kita ke kartu yang nomor 2. Terima kasih ya untuk yang memilih kartu di nomor 1. Hai, kita kembali ya untuk yang memilih kartu di nomor 2. Sesuai dengan tema, siapakah orang yang belakangan ini memikirkan kalian? Apakah dia gebetan kalian, pacar kalian, atau yang masih berstatus dengan tanda kutip dengan orang lain, punya pasangan yang sah? Oke. Kita lihat ya dari energinya. Siapa sih ya seseorang yang sering ya memikirkan kalian belakangan ini? Oke. Ada satu hubungan yang diberikan kesempatan kembali. Hai, mungkin ini orang yang lagi pernah jeda ya, lagi ada komunikasi lagi
ya, lagi saling merindukan lagi atau saling memaafkan lagi. Oke. Diberikan kesempatan ya. Siapakah? Oke. Nah, ini orang bisa dibilang mungkin bagi kalian dia adalah sosok yang bisa dibilang apakah dia punya otoritas ya. Bisa jadi dia ini seseorang yang mungkin dia seorang abdi negara atau dia intinya seorang yang sibuk ya. Dan terlihat sekali dari ininya dia adalah pembawaannya tegas, sedikit bicara, dan ketika dan dia lebih suka sama seseorang yang mandiri. Terlihat di sini ya. Dia lebih suka seseorang yang mandiri, intinya suka seseorang yang berkarakter ya, yang berkarakter dewasa. Karena dia adalah seseorang yang ibaratnya mandiri gitu. Jadi di sini setiap dia melihat pasangan ya atau seseorang yang dia temui, dia selalu menghargai orang itu dari pola pikirnya. Oke. Mungkin dia nggak suka ya seseorang yang bersikap kekanak-kanakan. Itu adalah salah satu ini dia ya yang tidak dia suka. Oke. Dan orang ini bisa dibilang memberikan kesempatan kembali, mungkin intinya untuk saling mengenal lebih jauh ya, intinya untuk antara kalian dan dia. Oke, terlihat ya di sini orangnya bijak ya. Oke. Nah di sini kalian tuh benar-benar bisa dibilang dibikin sedikit penasaran sama dia ya. Tapi dia nggak menutup diri ketika kalian itu datang menawarkan suatu komitmen atau di sini memberikan suatu perhatian yang lebih terhadap dia, walaupun belum ada hubungan yang jelas, dia nggak menutup diri. Ya, intinya dia bukan tipe orang yang egois ya, tapi dia bisa memberikan kesempatan terhadap orang lain ya. Di sini termasuk terhadap kalian ya, untuk mengekspresikan perasaan kalian, untuk intinya kalau kalian mencintai dia gitu ya, di sini dia biarkan itu. Dia tidak menutup diri dari seseorang yang mencintai dia, walaupun dia ini punya kriteria yang khusus untuk menjadi pendamping hidupnya, tetapi dia itu nggak pernah menolak ya. Intinya bukan murahan, tetapi dia memberikan kesempatan intinya ya terhadap seseorang yang datang, tentunya dengan kriteria dia gitu ya di sini. Oke, ya. Terlihat kalian tuh lebih kayak banyak usaha di sini ya untuk mendapatkan dia, bukan bucin ya. Tapi kalau nggak ada kabar, kalian tuh gelisah banget. Dia kemana, dan mungkin apakah dia mikirin kalian atau tidak. Bagi dia kalian tuh masih secara sikap mungkin masih perlu ya diperbaiki ya. Mungkin kalian tuh sedikit agak manja terhadap dia, tapi dia memahami ya, mungkin dari faktor umur kalian yang berbeda, atau di sini memang kalian tuh karakternya yang manja. Dia tahu dan dia bisa menghargai itu, walaupun dia menginginkan seorang pendamping yang dewasa secara pemikiran. Oke.
Oke ya, sikapnya dia kepada kalian ya. Kalian tuh kayak lebih sering menunggu ya, sering menunggu. Entah itu balasan chat dari dia, oke. Dan di sini terlihat dia juga menyambut kalian sih, ya, menyambut perasaan kalian atau menanggapi perasaan kalian di sini. Dia juga punya perasaan yang sama loh, ya, dengan kalian di sini. Walaupun seandainya ada yang tidak ditunjukkan secara langsung, ya, karena seperti tadi karakternya dia itu kan dewasa, gitu ya. Mungkin bagi dia itu tidak perlu menunjukkan terlalu dalam perasaannya terhadap kalian, tetapi bagaimana kalian tuh bisa memahami perasaan dia kalau dia tuh sayang gitu loh, ya, dengan kalian. Oke. Begini, jika dia gitu ya di sini mau menanggapi kalian atau sedikit tidaknya memberikan celah, berarti dia ini ada perasaan, ya, perasaan yang sayang, atau kalian itu adalah seseorang yang bisa dibilang punya tempat yang spesial di hati dia. Jadi harus bisa ya membedakan di sini apakah dia punya perasaan atau tidak dengan kalian, seperti itu. Karena dia tipenya orangnya dewasa, tapi yang terlihat di sini dia menyambut kalian, kok, memberikan kalian kesempatan untuk mendekati dia, untuk memberikan perhatian dia. Cuman kalian di sini kayak terasa bucinnya memang gitu ya. Jadi kembali lagi sih kepada kalian sendiri. Kalau terlalu diambil hati apa-apa, kalian jadi nyesek sendiri. Ya, seharusnya hubungan berjalan dengan baik, karena ketidakdewasaan kalian jadinya selalu ada kesalahpahaman. Itu sih energi yang terlihat ya. Mungkin dia adalah pacar kalian ini ya. Oke. Kita lihat lagi dari energinya. Siapa sih orang yang sering memikirkan kalian belakangan ini? Oke. Orang yang lagi selalu bersama dengan kalian. Lagi ya lagi sayang sama kalian lah ini intinya. Ini pacar kalian ya. Oke. Orang yang sering bertemu. Oke. Bukan orang asing ya, tetapi kalian dan dia ini sudah sama-sama membangun komitmen yang jelas. Tinggal menunggu waktu sih. Kalian mungkin ada yang berencana untuk married ya. Oke. Ya, kelihatan nih gebetan kalian sendiri sih, orang yang kalian pikirkan ya, orang yang selalu stay ya dengan kalian di sini, orang yang selalu respect dengan keadaan kalian. Dialah yang sering memikirkan kalian belakangan ini. Oke, kita lihat ya. Mungkin ada yang sudah kayak ini ya, merencanakan kalian tuh hidup bersama-sama, kayak merasa menemukan itu ya, soulmate gitu ya. Kalian pantas mendapatkan yang terbaik. Oke. Jadi dia ini adalah seseorang yang memang yang lagi stay dengan kalian ya. Ibaratnya orang yang selalu ada untuk kalian dan orang yang selalu memahami kalian. Intinya bisa menghargailah dalam suatu hubungan gitu ya. Entah dia orang yang lebih tua atau dia orang yang status finansialnya dia lebih bagus dari kalian, tetapi dia orangnya nggak sombong gitu. Intinya dia mau menerima kalian apa adanya ya, walaupun kalian tuh sedikit manja atau bagaimana, tapi dia masih bisa memahami walaupun ya itu masih belum masuk kriteria dia
tapi dia memberikan kesempatan untuk kalian bisa bahagia. Oke, itu dia, memang kalian pantas mendapatkan semua ini. Oke, untuk yang kalian memilih kartu di nomor 2, terima kasih ya sudah mampir ke channel Halisa Tarot. Sekarang kita ke kartu yang nomor 3. Oke, kita ke kartu yang nomor 3 ya, sesuai dengan tema, siapakah orang yang sering memikirkan kalian. Oke, kita lihat ya dari energinya. Orang yang sering memikirkan kalian, dia selalu orang yang menepati janji, bisa dibilang ya, berusaha untuk menepati setiap perkataan yang dia ucapkan. Itu ya yang terlihat. Oke, Three of Pentacles. Ada Shook of Wands. Oke, kita inikan dulu ya. Sorry. Oke. Ya. Orang ini, jika dia berkata iya, maka dia akan tepati. Nah, jadi setiap perkataan yang dia ucapkan itu sudah dia pikirkan dengan matang. Dan sering sekali orang ini mungkin bisa dibilang ngasih kejutan terhadap kalian gitu di sini ya. Yang nggak pernah kalian sangka-sangka gitu di sini ya. Yang terlihat dia selalu setia kok dengan kalian, entah itu dalam keadaan kalian susah atau kalian yang dalam keadaan senang gitu ya. Dia selalu ada bersama dengan kalian. Oke. Dia punya jiwa pengorbanan yang cukup besar untuk kalian. Intinya di sini tidak pernah membiarkan kalian tuh dalam kesendirian atau dalam keterpurukan. Oke. Entah itu secara finansial, secara mental, dia selalu ikut merasakan ya apa yang kalian rasakan. Dia punya empati yang baik terhadap kalian di sini. Oke. Setiap tindakan dia, walaupun itu sangat mungkin ada risiko yang harus dia tanggung atau sesuatu itu sedikit mengganggu dia, tapi dia nggak peduli. Ada tekad yang kuat di sini. Seven of Wands. Dalam mengambil keputusan, dia bukanlah orang yang pengecut. Maaf, dia bukanlah orang yang pengecut ya, tetapi dia adalah orang yang gentle. Kalau dia seorang pria yang kalian tujukan. Kalau dia seorang wanita, dia adalah wanita yang ibaratnya mandiri ya. Ketika dia bilang iya, maka dia akan menepati janjinya. Ketika dia bilang tidak, itu pun tidak bisa digoyahkan di sini. Oke, punya prinsip ya. Sepertinya dia punya perasaan yang terlalu besar ya terhadap kalian di sini. Punya harapan tentang hubungan yang ibaratnya ke depan itu bisa menemukan titik terang, entah itu ke jenjang pernikahan ya. Itulah orang yang memikirkan kalian belakangan ini ya. Mungkin orang ini sudah lama kenal dengan kalian, atau ini bisa jadi kalian yang lagi LDRan cuman belum bisa ketemu, atau sesuatu menghalangi gitu ya pertemuan kalian di sini. Jadi kayak tertunda ya. Bisa itu karena ya di sini keseimbangan finansial yang belum memenuhi syarat di sini ya. Oke.
Jadi dia selalu berhati-hati dalam mengucapkan setiap perkataan ya terhadap kalian, karena dia takut kalau dia sampai berbicara ya terus tidak bisa dia menepati, seperti dia itu bukan menjadi karakter ya, karena memang sikap aslinya dia, dan dia juga mengharapkan gitu seseorang ketika berjanji atau di sini ya berkomitmen dengan dia mengharapkan orang itu pun setia atau menepati semua janji yang diucapkan atau semua perkataan intinya ya. Oke. Jadi dia selalu hati-hati ya, kelihatan dia itu cool ya, tidak begitu banyak bicara, tapi mungkin sedikit ekspresi dia terhadap kalian, cuman dia punya pemikiran yang matang kesini untuk hubungan yang lebih serius, itu sih terlihatnya. Jadi menurut kalian dia ini ibaratnya orang serius apa enggak gitu ya. Jadi kalian tuh sempat kadang dibikin bingung ya, kadang dibikin sedikit flan menurut kalian gitu ya, kok diam-diam aja ya, nggak ada mungkin ibaratnya kalau orang ada yang suka merayu ya, menjanjikan banyak hal, tapi dia di sini dalam sikap dia yang dia punya atau karakter dia gitu ya, dia lebih suka action dan membuktikan di sini ya. Mungkin suatu saat dia akan bisa datang kepada kalian dan dia di sini memang ada keinginan untuk serius dengan kalian. Jadi ada sesuatu yang energinya memang ya belum bisa sampai kepada kalian, tapi niatan dia cukup baik di sini ya. Ada keinginan untuk membawa hubungan kalian tuh ke jenjang yang lebih serius, itu yang terlihat ya. Orang ini bisa jadi orang yang sudah kalian kenal memang ya, dia ini bukan orang yang baru, tapi yang sudah lama ya. Mungkin kalian tuh sudah kenal sekitar 1 tahun ke atas atau 6 bulan lah yang paling pendek waktunya, itu yang terlihat. Cuman dia punya pemikiran yang matang dan memang sedikit menggombal, tidak banyak menggombal intinya dia, tetapi dia lebih banyak action dan ingin membuktikan kepada kalian daripada berkata-kata gitu. Oke, kita lihat ya the soulmate. Nah dia merasa gitu ya, kalian itu orang yang tepat. Jadi mungkin dia dengan diamnya sekarang atau dengan tertundanya dia datang kepada kalian untuk mempersiapkan semuanya, karena sini dia kan seperti energinya yang terlihat ya, dia mungkin lagi membereskan setiap problem yang ada dalam kehidupan dia, dan dia menganggap kalian tuh ada di soulmate ya. Soulmate dia intinya yang sudah mungkin klik ya secara pemikiran dia atau secara hati dia gitu. Kalian tuh punya chemistry yang kuat, mungkin ada suatu kecocokan di sini ya. Kalian tuh bisa melengkapi satu dengan yang lain dan bisa memberi ya, entah itu dari perasaan ya, saling berbalas intinya. Kan ada yang bertepuk sebelah tangan, tetapi di sini tidak ada ya, karena dia sangat menghargai kalian di sini. Jadi setiap apapun yang dia katakan, dia selalu berhati-hati, dan dia pun seperti itu ya. Jika seseorang ya sudah berkomitmen dengan dia atau berjanji untuk selalu ada di samping dia, maka dia akan selalu ingat. Jadi ini orang bisa memegang suatu komitmen walaupun kalian itu lagi ada dalam LDRan atau sekarang lagi off komunikasi ya. Oke, mungkin kalau yang lagi off komunikasi ada kesalahpahaman yang memang harus diluruskan ya, karena banyak juga ya kejadian entah itu dari personal yang tadinya seolah-olah hubungan itu memang kayak nggak nyambung banget,
tapi saya selalu menyarankan untuk sabar. Ketika saya bilang masih bersabar, berarti masih ada harapan ya atas seizin yang Maha Kuasa. Tapi ketika saya sudah bilang tinggalkan, mungkin itulah jalan yang terbaik seperti itu. Karena rezeki jodoh maut itu adalah ketentuan yang Maha Kuasa. Kadang sesuatu yang kita inginkan itu tidak bisa kita capai ya, karena bisa saja itu bukan yang terbaik untuk kehidupan kita. Oke, cukup ya penjelasan Alisa di sini. Kurang lebih kalau ada kata-kata yang salah atau tidak sopan dalam penyampaian, selalu saya mengucapkan minta maaf. Oke, salam santun, semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.